Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita akan baca firman Tuhan, cukup banyak ayatnya pagi ini yang dibaca. Dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35 akan saya bacakan dengan cepat. Kisah ini menceritakan tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi, ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang bernama Kleofas menjawab, katanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam sebuah kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung dan mereka tuju lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang daripada peristiwa ini, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kedua murid Yesus dari Yerusalem mereka berjalan menuju ke Emmaus. Mereka berbincang-bincang tentang kejadian yang mereka dengar, kesaksian yang mereka dengar dari para perempuan-perempuan atau wanita yang sudah datang ke kubur Yesus. Bahkan ada lagi yang kemudian mengkonfirmasi bahwa betul Yesus sudah bangkit atau tidak ada di dalam kubur. Artinya apa yang sedang mereka perbincangkan, yang Kleofas perkatakan sedang mereka obrolkan di sepanjang perjalanan, itu bukan pengalaman pribadi mereka. Yang mereka bahas adalah apa yang mereka dengar dari orang lain. Mereka tidak melihat pengalaman kubur kosong Yesus yang sudah bangkit. Jadi yang mereka katakan adalah perkataan yang mereka ceritakan adalah omongan-omongan daripada orang lain.
Itu sebabnya mereka dalam keadaan seperti mereka dalam keadaan susah. Dikatakan dengan muka muram, dengan penuh kekecewaan. Mereka tuh menceritakan, kok bisa begitu ya, kok bisa begitu. Mereka tidak ngalami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan sesungguhnya adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bukan apa kata orang. Pengalaman pribadi itulah yang sangat menentukan apakah hidup kita akan mengalami kemenangan atau kekalahan di sepanjang tahun 2021. Sebab kalau kita hanya mendengar apa kata orang, kita hanya sebatas, wow, hebat ya, wow. Tapi sementara kita tidak mengalami apa yang mereka alami. Sehingga kita tidak punya semangat. Nah, penyebab kenapa orang tidak bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Yang pertama, bisa karena memang terlahir sudah jadi orang Kristen. Kristen turunan. Yang kedua, datang di ibadah hanya sekedar kewajiban daripada nanti ditanyakan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang kemarin datang di tempat ini, yang streaming, betul-betul bisa mengalami hadirat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bisa mengalami bagaimana, Tuhan itu begitu luar biasa kemarin. Tapi kalau tidak mengalami, periksa diri, ada apa sebetulnya? Apakah engkau datang di tempat ini hanya sekedar ingin melihat atau hanya sekedar untuk dapat minyak sehingga tidak mengalami kehadiran Tuhan Yesus? Selain daripada itu, mengapa orang tidak bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Di dalam ayat yang ke-16 tadi dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara bisa bayangkan, mereka sedang bercerita tentang Yesus, ngobrol, sharing. Tiba-tiba ada Yesus datang. Buat mereka itu adalah orang asing karena mereka tidak kenal Yesus. Bukankah kita juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara? Sepanjang 2020, Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi ada sebagian orang tetap berkeluh kesah sepanjang tahun 2020. Mengapa begini, mengapa begitu? Padahal Yesus ada bersama. Tapi karena dibutakan, ada yang menghalangi, tidak bisa merasakan. Apa yang menghalangi itu? Bisa mengasalah hidup, orang yang berfokus hanya kepada masalah pergumulan hidup. Di tangan saya ada uang koin 500 rupiah. Uang ini dibandingkan dengan tubuh Bapak Ibu Saudara, jelas lebih besar tubuh Bapak Ibu Saudara, betul? Tapi kalau uang koin ini saya tempelin di mata saya, yang saya lihat apa? Koin. Yang lebih besar yang saya lihat adalah koin. Saya nggak bisa lihat Bapak Ibu di sini. Demikian pula halnya pada saat kita fokus kepada masalah kita, fokus kepada pergumulan yang sedang kita hadapi, maka kita tidak pernah bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan, karena pada saat Tuhan menolong, kita sudah ngomong, Tuhan kau di mana? Kok aku gini. Jadi sekali lagi, pengalaman pribadi. Kekecewaanlah yang menghalangi untuk kita tidak bisa mengalami Tuhan. Kecewa, pahit, kebencian, dan lain sebagainya. Apa kata firman Tuhan yang mengatakan tentang kekecewaan? Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian segala yang tidak baik, kejahatan. Jadi untuk mengatasi kemarahan, kekecewaan, kegeraman, firman Tuhan tadi katakan apa? Tetapi sekarang apa? Buang. Menurut Bapak Ibu Saudara, untuk membuang kemarahan itu gampang apa susah? Ya? Susah. Tapi kata firman Tuhan bilang apa? Buang. Misalkan di tangan saya ini kemarahan. Firman Tuhan bilang, katakan begini, semua marah, geram, kejahatan, pertikaian, fitnah, hendaklah gampang apa susah buang ini? Gampang apa susah? Ini kemarahan nih. Firman Tuhan bilang apa? Gampang apa susah? Harusnya mudah. Tapi kitanya yang kadang tidak mau buang. Benar nggak?
Saya kalau marah sama anak saya, itu bisa saya setel, saudara. Maksudnya gini, kalau saya pengen marahin dia sampai sejam pun saya bisa ngomong terus. Kalau saya mau diem-dieman, saya juga bisa diemin dia sampai 1-2 hari. Bisa. Tapi saya juga bisa katakan pada saat dia marah, terus berdamai. Bisa. Jadi artinya apa? Setiap kemarahan, kalau kita mau nurut firman, cuman disuruh buang. Ya dilatihlah seperti itu. Jadi buanglah kemarahan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Kita ini tidak bersusah hati lagi. Pada saat Kleopas ditanya sama Tuhan Yesus, ada apa sih? Kemudian mereka berhenti dengan muka muram. Kemudian dikatakan padahal. Jadi pada saat itu mereka cerita, padahal kami begitu mengharapkan bahwa dia adalah penolong. Kata daripada padahal ini ungkapan kekecewaan, betul nggak? Saya datang di tempat ini tujuannya begini-begini, padahal saya udah jauh-jauh dari Jogja datang ke sini. Begitu ke sini kok nggak ada apa-apa. Itu ungkapan kekecewaan. Kekecewaan itu menutupi untuk kita bisa melihat dan menyaksikan segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang itu mengalami pengalaman pribadi, pada saat Tuhan Yesus diundang oleh Kleopas dan temannya, pada saat itu mata mereka terbuka. Mereka mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, hadirat Tuhan, maka hatinya penuh dengan sukacita, berkobar-kobar. Jadi untuk menghadapi tahun 2021, mari libatkan Tuhan. Miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kita tidak gampang kita tidak gampang menyerah. Nah yang kedua, perjalanan ke Emmaus ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya peranan daripada firman Tuhan dalam hidup kita. Tadi lagunya sudah katakan, firman-Mu bersihkan aku. Firman itu akan membersihkan kita. Tadi dikatakan pada saat mereka berbincang-bincang, Yesus mengatakan satu perkataan yang teramat sangat keras. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya kamu mengerti firman. Bapak Ibu yang akan kita hadapi tahun 2021, bukankah tadi malam hambanya sudah menyampaikan bahwa tahun 2021 akan terjadi ini dan ini. Kita akan ada di sana, kita akan ada di tengah-tengah kesulitan, tetapi seperti ilustrasi kemarin dikatakan, pada saat kita diberitahu bahwa akan ada turun hujan, kita disediakan apa? Sediakan payung, sehingga di tengah hujan kita tidak basah dan tidak kehujanan. Itulah pentingnya firman Tuhan. Membersihkan kita dari segala kekhawatiran, membersihkan kita dari segala kecemasan. Pada saat Kleopas dan temannya mengundang Yesus datang ke rumah mereka, kemudian Yesus memecah-mecahkan roti, dan pada saat mereka makan roti firman itu, dikatakan mata mereka terbuka. Kebenaran firman itu akan menyingkapkan semua kegaduhan dalam hidup kita. Kebenaran kuasa firman itu akan membersihkan kita dari setiap kekhawatiran dan kecemasan. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang khawatir, cemas, semua ngalami. Enggak cuman Bapak Ibu Saudara, enggak cuman saya, semua ngalami. Jadi kalau semua ngalami, udah kita jalani aja. Seperti firman kemarin disampaikan, udah kita ngalami itu, tapi bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi generasi yang dahsyat. Oh nggak ada aminnya ya. Bersama dengan Tuhan kita menjadi generasi terdahsyat. Bersama dengan Tuhan 2021 kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Makan firman dengan banyak, sebab dalam 2 Timotius 3, 16, 17 dikatakan bahwa firman itu berguna untuk mengajar kita sesuatu yang benar, untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Bukankah kemarin disampaikan juga bakal ada penyesat-penyesat di depan ini. Tapi kalau kita kuat di dalam pengajaran firman, maka firman itu akan membersihkan dan akan menuntun. Firman itu akan mendidik kita kepada satu kebenaran, kepada kebenaran.
Yohanes 8 katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita semua. Amin. Apapun yang kita hadapi, firman itu akan memerdekakan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita perlu, perjalanan ke Emmaus ini berbicara tentang apa? Ayo kita selalu melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Selalu bertanya, kalau kemarin disampaikan hambanya, tanya kepada Tuhan, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Libatkan Tuhan, undang Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Ikuti terus tuntunan Tuhan, jangan seperti orang Majus. Mengandalkan kepintaran, mengandalkan logika, oh raja kalau lahir pasti di istana. Akhirnya mereka datang ke istana. Pada saat datang ke istana ternyata bukan di sana. Dan terjadilah tragedi besar. Karena kedatangan ke istana banyak bayi-bayi umur sekian tahun dibunuh semuanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? 2021 jalan bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita tidak akan tersesat. Amin. Saya ingin tutup dengan kesaksian. Beberapa minggu yang lalu saya beserta istri sepulang dari ibadah itu, tiba-tiba saya juga nggak tahu kenapa istri saya ngajak ke satu tempat rekreasi di Jawa Tengah. Ayo kita ke sana. Sejujurnya saya bingung. Istri saya tuh nggak hobi jalan-jalan, nggak hobi rekreasi. Tiba-tiba dia ngajak pergi. Ya udahlah. Di tengah kebingungan, tur seneng. Ya udah saya ikut. Saya setiri. Perjalanan cukup jauh dan itu tempat cukup tinggi. Begitu sampai di tempat itu penuh, kita nggak berani turun. Akhirnya kita turun, pada itu ketinggian 1800. Kita turun pulang ke Jogja. Kemudian besok pagi kita pas doa pagi, tiba-tiba Roh Kudus bicara, kamu harus balik ke sana. Istri saya ngomong, Tuhan aku nggak senang tempat itu, gersang, nggak enak. Tuhan bilang, iya kamu ke sana bukan untuk jalan-jalan, kamu ke sana harus balikan keadaan. Singkat cerita, kita ke sana. Beberapa hari kemudian kita atur perjalanan ke sana. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang suruh, ini loh pengalaman pribadi itu luar biasa. Karena Tuhan yang suruh semua kita jalan ke sana, itu luar biasa pertolongan Tuhan. Sampai di sana, kemudian saya naik ke tempat yang tertinggi, berdoa, membalikkan keadaan dan lain sebagainya. Selesai dari tempat tinggi, itu harus naik ojek, sepeda motor. Turun dari sana saya ngomong ke supir ojek, Pak saya mau ketemu dengan pemimpin pemuda di tempat ini atau penguasanya lah istilahnya itu yang punya kuasa di sana yang ngatur tempat wisata itu. Singkat cerita dipertemukan, kita ngobrol macam-macam, kemudian terbukalah jalan, kita bisa buat acara dan lain sebagainya. Dan di tempat itu belum ada satupun orang Kristen. Sampai hari juga belum, kita masih terus jajaki, kita masih terus follow up, datang lagi ke sana, kita sedang minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita buat. Karena di sana juga ada tempat sekolahannya mereka, ngerti ya, sekolahannya mereka. Jadi nggak begitu mudah, tapi saya percaya, pengalaman ini yang membuat modal besar, bagaimana Tuhan bisa bukakan jalan sebegitu mudah. Semua terbuka tanpa ada rasa curiga. Kita masuk ke sekolahan mereka, kita berbagi sesuatu, dan mereka ya ditahirkanlah istilahnya. Semua tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Itu pengalaman pribadi yang membuat kita ini rasanya wah semangat di dalam Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, pelajari firman Tuhan, sebab itu akan terus membersihkan kita. Dan yang ketiga, libatkan Tuhan, tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, maka perjalanan kita akan berhasil. Amin.